alhamdulillah sekarang tugasan 3 dan keempat insya Allah langsung akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Muhammad Zain SAG LCMA. Beliau ini adalah salah satu narasumber TV MNC Muslim Program Belajar Islam. Di wajah beliau ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kalaupun toh belum ketemu langsung, tetap muka di televisi, sekarang alhamdulillah secara langsung kita tatap muka dan bahkan narasumbernya langsung datang. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bersama. Amin. Untuk itu karena MC-nya udah datang. Saya serahkan kembali Pak kepada. Oke, baik. Iya. Jadi pangkunya bagi ya. Iya. Yang sesuai dengan job desk itu Pak. Oke, silakan ya. Mari. Aman-aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tadi bawa dulu perlengkapan jadi kesiangan. Alhamdulillah kita udah tadi dari Soma. Selanjutnya kita ke sesi yang ketiga sama dengan keempat. Nanti dipotong break jam 15 sampai jam 15.30 untuk sholat. Langsung aja di sini udah hadir Ustadz Zain yang akan membahas mengenai wakaf. Untuk itu langsung aja ke Ustadz untuk memberikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar semuanya? Ini baru makan lemes ya. Jadi yang perlu dijawab nanti harus berubah ini. Jadi apa kabar semuanya? Ya memang biasanya alhamdulillah ya. Tapi harus berubah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Biar lebih semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ekspresikan wajah yang semulia mungkin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, materi kita bicara tentang fikih iswab, biasanya diswab. Kalau beberapa tahun lalu memang digabung. Saya sebagai salah satu tim trainer di IMZ dari 2010, 11, 12. Nah kalau 2013 waktu itu karena internasional jadi nggak bisa tuh ya. Nah 2014 alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Waktu itu bukan iswab, jadi fikih jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu waktunya pun memang benar kata Bu Intan ya. Karena wakaf aja udah baik kajiannya luar biasa. Zakat apalagi yang luar biasa. Waktu kawan-kawan dulu di pondok pesantren pun 6 tahun aja belum selesai itu kitab ya. Iya kan? Kitab dibahas belum selesai itu. Kitab zakat itu kan. Apalagi cuma waktu yang singkat. Ya kan dengan waktu singkat. Jadi untuk sekarang kita punya 2 sesi ya. Sesi yang pertama kita bahas tentang fikih infak, sedekah dan wakaf, nanti baru bagaimana perkembangan wakaf di Indonesia. Kita akan coba lihat studi kasus di berbagai lembaga-lembaga zakat atau mungkin penggiat wakaf yang berkembang di Indonesia. Baik, sebelum saya mulai saya mau berkenalan dulu nih ya. Jadi kan gak enak langsung aja, benar kan ya? Kalau saya tadi sudah diperkenalkan ya, ini kurang lebih nama saya ya. Saya nama pendeknya Muhammad Zain. Kalau panjangnya panjang sekali ya. Muhammad Zain. Nah, itu panjang benar. Oke. Saya asli dari BSD. Ada yang tahu BSD, Pak? Nah, ya kalau orang bilang kan Bumi Serpong Damai ya. Nah, ini Bapak udah tahu aja, Bekasi sonoan dikit saya. Orang Bekasi ya. Bekasi, tinggalnya di mana? Di Jati Asih. Orang Jati Asih.
Oh begitu, Jati Asih. Ya saya orang Bekasi, tapi Bekasi di apa namanya, dekat Harapan Indah. Oh. Di daerah sana ya, perbatasan Jakarta Timur, Bekasi. Makin tahu ya TST, jadi apa Bekasi sana dikit ya. Baik, saya asli Bekasi, kemudian saya kuliah di UIN ya. S1 sampai S3 di UIN. S1 jurusan manajemen dakwah, 2 ekonomi Islam, S1 juga menempuh di Darussunnah di High Institute for Hadith Science di bawah asuhan Profesor Kiai Mustafa Yakub. Nah, kemudian S3 ini lagi mengutip tentang zakat profesi. Zakat profesi di Indonesia, yaitu kasus ada 4 lembaga zakat. Nah, aktivitas saya tadi walaupun sudah disampaikan, setidak-tidaknya saya ada menulis beberapa buku. Kalau di bawah tuh ada 24 Hak Contemporary Zakat, pernah dibaca, pernah lihat minimal ya. Di bawah itu sudah ada bukunya. Nah, kemudian ada zakat dan kewirausahaan. Kemudian saya juga pernah menjadi peneliti di Bank Dunia. Kemudian ada beberapa narasumber di televisi, kemudian di radio, dan menjadi konsultan di MZ 2009 2011. Nah, sekarang 2014. Oke ya. Nah, kemudian menjadi pengasuh rubrik konsultasi zakat di majalah Sharing. Itu beberapa hampir 1 tahun itu pengasuh rubrik, kemudian pengasuh rubrik di konsultasi di eramuslim.com, kemudian di website Qotwatul Falah. Jadi aktivitas zakat ya alhamdulillah saya mengisi di berbagai kementerian baik di Kementerian Agama yang bicara tentang zakat itu, dari hotel ke hotel, bukan minal masjid ilal masjid. Kalau sekarang kan minal masjid ilal masjid kan. Nah, Isra Miraj, kalau saya minal punduk ilal punduk, dari hotel ke hotel untuk mensosialisasikan diantaranya adalah zakat, terutama zakat profesi yang masih kategori tanda petik debatable ya. Ada yang mengatakan pro, ada yang mengatakan kontra. Alhasil di Indonesia zakat profesi sudah ada dikembangkan sangat luar biasa sekali, bahkan potensinya juga luar biasa sekali. Nah, ini cakupan materi mudah-mudahan sampai jam berapa Pak Moderator? Jam 15, jam 17 kurang 15. Kalau sesi 1 sampai jam berapa? Jam 15. Jam 3 ya. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak sampai ya kan, yang penting isu-isunya saja ya. Isu-isunya yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan bahas nanti akan infak dan sedekah. Pasti kalau bahas tentang infak sedekah, yang kajian hari Rabu kemarin ya, itu bicara tentang apa? Zakat. Nanti wakaf, nazir dan wakif ya. Nazir itu artinya apa nazir? Pengelola wakaf. Kalau amil pengelola zakat ya. Amil kan orang yang bekerja. Amil itu orang yang mengelola zakat, infak, sedekah. Makanya dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60 dijelaskan, yang dimaksud dengan amil yang profesional itu namanya amilin. Itu profesional. Dia membuat laporan kepada orang yang berzakat, infak, sedekah. Laporannya modern, dengan di koran, dengan apa saja ya, itu amilin. Bahkan dia transparan kemana saja itu aliran-aliran uangnya, penghimpunan dan penyalurannya. Itu namanya amil yang profesional, namanya amilin. Kalau yang tidak profesional namanya bukan amilin, ambilin. Ya kan? Jadi beda itu. Artinya apa konsepnya? Kalau ambilin berarti apa? Tidak amanah itu. Nah, ada juga kawan saya bilang saat memberikan kajian juga dalam sebuah sesi, saya dengan Pak Ahmad Zuhaini di Hotel Asasia waktu itu dibilang, ada yang mengatakan kalau amil yang amanah dia akan melakukan proses yang awalnya sumbernya zakat jadi zakat ya, tapi yang tidak amanah zakat jadi jaket, ya kan? Amanah nih. Nah, itu boleh jadi nggak amanah, walaupun kadang-kadang bisa saja jaket buat mustahik sih bisa ya, tapi kalau jaket buat amil yang kebanyakan buat amil jadi bukan yang amanah. Oke. Kemudian nah ini dia, kita harus membedakan. Sebetulnya kajian sesi pertama ini sangat sederhana, intinya ini saja nih. Bersamaan, perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Walaupun kemarin sudah dibahas zakat, tapi kita akan coba ulas lagi ya, bicara tentang
zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebelum kita akan masuk ke infak dan sedekah, saya ingin tanya kepada bapak-bapak yang kemarin sudah dibahas. Zakat. Di dalam Al-Quran istilah zakat menggunakan redaksi apa kira-kira? Sodako. Terus apa lagi? Infak. Terus apa lagi? Zakat. Ada juga redaksinya hak. Jadi ada 5. Wah, mana spidolnya nih? Ada whiteboardnya ya. Jadi penggunaan istilah zakat itu ada model-modelnya. Ada setidak-tidaknya ada 5 ya. Dengan kategori zakat sendiri. Kemudian apa lagi? Sodako. Kalau dalam Undang-Undang 23 tahun 2011, sodako itu tulisannya adalah sedekah, bukan sodako tulisannya. Coba cek Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ya, termasuk PP nomor PP 14 tahun 2014 juga redaksinya bukan sodako tapi sedekah Indonesianya. Ada juga yang infak. Ada lagi namanya hak. Ada lagi yang menggunakan al-'afw. Kulil 'afw dengan berikan yang berlebihan. Nah, ini kategori zakat, sedekah, infak, hak. Nah, akan coba kita ulas. Coba menurut kawan-kawan surah At-Taubah ayat 60 itu kira-kira pengertiannya apa? Coba bunyinya gimana? Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, ada redaksi apa? Shadaqah. Nah, ini sambil saya nanya, Pak Agung mana Pak Agung? Oh ya, Pak Agung, menurut Pak Agung shadaqah itu gimana maknanya? Shadaqah itu kalau menurut sehari-hari itu harta yang diberikan secara sukarela. Secara sukarela, ayat sukarela ya. Pak Azhar nggak ada ya. Ginanjar? Izin. Oh izin. Irawan? Ya, gimana menurut Pak Irawan gimana makna sedekah? Ini kita diskusi aja lah ya. Jadi biar supaya tahu nanti kita letak persamaan perbedaannya di mana. Oke. Sebuah keinginan pribadi yang mendasari keikhlasan atau bakti pada yang Maha Kuasa dari seseorang untuk mengharap balasan yang berupa itu dari Allah. Oke, baik. Ini Pak Agung, Pak Irawan ya. Oke, Pak Azroi. Oke, gimana Pak? Sedekah menurut Pak Azroi apa? Sedekah menurut saya kalau dalam buku bahasa sedekah adalah sebuah hiburan. Artinya bahwa apapun yang kita berikan, baik itu yang materi atau yang materi, itu jujur sama dari kita Allah. Oke, baik. Itu Pak Azroi. Pak Taufik ada? Iya, Pak Taufik gimana? Taufik Kemas atau Taufik Umar nih? Ada Taufik Umar, ya gimana? Oke, kalau menurut Pak Taufik, ayat yang saya bacakan tadi itu sedekah apa kira-kira? Wajib. Kalau sedekah wajib berarti kesimpulannya apa? Zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi terjemahan sedekah itu bukan sunnah. Karena ada apa? Ada tasarruf zakatnya ya. Ada masarifuz zakatnya. Siapa mustahik ada berapa? 8 asnaf. Kalau sedekah yang tadi dijelaskan oleh Pak Agung itu tidak ada. Terserah mau sedekah mau kemana saja. Orang kaya juga boleh kan? Sedekah. Jadi mau senyum sedekah. Bahkan lebih luas lagi. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, pernah suatu ketika
sahabat Rasulullah itu berdemo. Jadi bukan hanya demo one day ya kemarin ya. Apa namanya sih? May Day ya. May Day. May Day kan. Juga guru demo gitu ya. Ternyata orang miskin zaman Rasulullah juga demo. Demonya gimana? Datangin ke Rasulullah. Kenapa datangnya Rasulullah? Ada perasaan yang tidak nyaman dalam hati mereka. Apa sebabnya? Karena orang kaya itu bisa melakukan aktivitas beribadah seperti orang miskin. Sholat bisa nggak? Ya kan? Sholat bisa, puasa, baca Quran, kebaikan bisa. Tapi orang miskin nggak bisa melakukan seperti amalan orang kaya. Demonya gimana? Ya Rasul, orang kaya bisa melakukan aktivitas, tapi saya nggak bisa bersedekah, berzakat seperti orang kaya. Ternyata Rasulullah menyatakan sedekah itu tidak harus dengan uang. Namanya sedekah immateri. Immateri artinya apa? Yang nggak kelihatan. Tidak hanya dengan materi, karena sedekah tadi kata menurut Pak Azroi, sedekah itu kejujuran, sedekah bener ya. Orang yang melakukan amal kebaikan itu namanya sedekah. Termasuk dari senyum. Tabassam baina sedekah ya. Karena dengan senyum itu sedekah. Coba kita latihan senyum. Ini kita tarik paling terbesar. Ya, sampai sini tentukan jangan miring 2 cm. Oke. Itu senyum itu dikatakan sedekah. Bahkan menurut Rasulullah kita baca subhanallah sedekah. Itu jawaban dari Rasulullah. Solusi ya. Ketika ada problem dari masyarakat, problem orang miskin, Rasul menjadikan solusinya. Solusinya apa? Sedekah tidak harus dengan materi, baca tasbih.